Shalom saudaraku, selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa, saya percaya semua yang datang di tempat ini terlihat wajah-wajah yang bersukacita. Saya yakin kita semua menyembah Tuhan, Tuhan yang mencurahkan roh sukacitanya untuk setiap anak-anaknya. Dia Tuhan yang setia. Saudaraku, pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah kemurahan Tuhan kita diizinkan untuk beribadah langsung di tempat ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia Tuhan yang baik dan sangat baik. Bersama-sama di hadapan Tuhan kita akan arahkan hati kita. Kita berhadapan dengan Tuhan yang kita percaya hadir di tempat ini. Kita sembah Tuhan, kita naikkan syukur kita. Kita ingat akan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup kita. Dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga, pagi ini kita akan memuji Tuhan. Seperti ketika Daud memuji, memuliakan Tuhan. Dia mengerahkan tenaganya, dia mengerahkan rohnya untuk memuji-muji Tuhan. Dan dia yakin Tuhan yang ada di surga disenangkan oleh puji-pujian Daud. Amin. Kita mau nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Kita masuk hadirat Tuhan. Inilah aku Tuhan, lihatlah kami Tuhan. Haleluya. Lihatlah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu Tuhan. Aku cinta Engkau, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat dengan-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi
hanya kepada Dia saja kita datang. Kita memohon segala-galanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh syukur. Syukur bagi Allahku di surga. Syukur Bapa Yesus Roh Kudus. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir di tempat ini. Dia siap untuk memberkati anak-anaknya. Dia melawat kita semua. Dia siap untuk memberi kekuatan kepada setiap anak-anaknya. Dia siap untuk memulihkan keadaan anak-anaknya. Tuhan, ini kami di hadapan-Mu. Kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan-Mu. Kami siap untuk terima kebenaran firman-Mu. Kami sangat percaya Tuhan, Engkau melawat kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus, selamat pagi. Menyerahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan Roh Kudus. Engkau yang pimpin kami dan Engkau yang mengambil tempat termulia di dalam ibadah pagi hari ini. Biar Engkau saja yang disenangkan, dimuliakan, diagungkan dalam ibadah ini. Kami siap Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan menyerahkan ibadah sepanjang pagi hari ini. Haleluya. Kita semua yang siap diberkati Tuhan, kita perkatakan amin. Amin. Saya persilahkan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk duduk kembali. Saudaraku, pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Percaya ketika kita bersorak-sorai, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan memuaskan hati kita. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Engkau baik, teramat baik. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini dengan sorak-sorai, dengan syukur kami. Yes, haleluya. Setiamu di dalam
bagi Dia Allah yang sangat baik, teramat baik. Kebaikannya tidak bisa terperikan dengan kata-kata kita, dengan akal kita. Luar biasa. Saudaraku, ketika Allah mengizinkan kita mengalami sesuatu, pencobaan, pergumulan hidup, persoalan hidup apapun, sesungguhnya pada saat yang sama Tuhan juga sudah menyediakan pertolongan untuk setiap kita. Pada saat yang sama Tuhan sudah memberikan kekuatannya untuk membekali kita menjalani hari-hari hidup kita. Percaya janji Tuhan ya dan amin. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Oleh sebab itu jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, karena Tuhan setia kepada janjinya untuk setiap kita yang berharap bersandar hanya kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, ini kami di hadapan-Mu. Kami buka hati kami, roh kami lebar-lebar di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Kita nyanyikan pujian ini dengan hati yang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Yes. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Yuk kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, berkata-katalah kepada setiap kami. Tuhan tahu apa yang menjadi keberadaan setiap kami. Haleluya. Yes. Bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Waktu saya serahkan kepada Ibu Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan.
keyakinan kami Tuhan, mujizat-Mu masih berlangsung bagi kami yang percaya kepadamu. Kami bersyukur kalau pagi ini kami masih boleh datang beribadah, itu karena anugerah, kemurahan, kebaikan-Mu masih terus berlangsung atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan itu berkenan kepadamu dan boleh merupakan dupa yang harum bagi Engkau. Dan saat ini kami rindu menjadikan hati kami tanah hati yang baik, sehingga setiap taburan firman-Mu tidak lalu sia-sia, tapi boleh jatuh dalam tanah hati kami. Urapi kami semua Tuhan, beri roh hikmat, roh pengertian yang daripada Engkau Tuhan, supaya kami mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Mungkin kami datang dengan pergumulan, kami datang dengan masalah, Engkau adalah jawaban untuk setiap persoalan kami. Terima kasih Tuhan, jika kami ingin membuka hati kami untuk Engkau, ada satu oknum yang tidak senang, yaitu kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau, yang masih mengisi kepikiran kami, yang mungkin masih menguasai hati kami. Kami patahkan di dalam nama Yesus, biar kuasa Roh Kudus sendiri yang berkarya di tengah-tengah kami. Tolong kami Tuhan, hati kami rindu terbuka untuk firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sembunyikan di belakang salib-Mu. Biar kuasa Roh Kudus terus berkarya di tengah-tengah kami. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan. Engkau juga hentar mereka, boleh tibakan di sini dengan selamat. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, dan kami mau terima firman-Mu. Kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini minggu yang pertama, tanggal 3 ya, adalah anugerah yang luar biasa. Mungkin bagi orang yang mulai berpuasa ya sudah berpuasa ya, hari ini mulai tadi pagi sudah sahur ya, mungkin untuk yang diizinkan pemerintah, tapi kemarin sudah ada juga yang berpuasa. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih ada, walaupun mungkin banyak pergumulan, banyak masalah yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara. Saya melihat ya banyak saat-saat ini yang sedang menghadapi pergumulan, banyak ya menghadapi masalah, merasa aduh tidak kuat katanya ya. Seringkali sharing ya, kalau dulu itu memang bagian saya, bagian untuk istilahnya menghadapi mereka, tapi sekarang dua-dua ya kan. Saya bersyukur untuk hal seperti itu. Dia berkata, tante saya mau cerita, bisa ada? Iya silakan, saya berkata. Saudara, saat-saat seperti ini begitu banyak orang yang sedang tertekan, menghadapi pergumulan, menghadapi masalah. Apalagi kalau kita melihat ya, kemarin tanggal 1 kalau saya nggak salah, bensin sudah tidak ada lagi, diganti Pertamax, naik lagi ya. Sehingga berkata, aduh semua naik, minyak naik, bensin naik, endok naik, semua naik. Yang gak naik apa? Gajinya orang naik ya, orang muda. Tapi kita percaya saudara, apa yang harus kita hadapi? Kita akan belajar pagi ini tentang kekuatan orang percaya. Terletak di mana kekuatan orang percaya untuk kita menghadapi dunia yang bukan semakin baik. Memang firman Tuhan mulai digenapi, di mana bukan semakin baik, semakin hari semakin sulit ya. Tetapi kekuatan orang percaya kita baca di dalam Roma 8 ayat 31 sampai dengan 39. Temanya keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang,
atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Ini adalah surat yang dikirimkan oleh Rasul Paulus, mengatakan di tengah-tengah penderitaannya, di tengah-tengah yang dia sedang mengalami pergumulan yang hebat ya, karena dia didakwa, dia dikatakan karena dia tadinya orang-orang daripada mereka saat itu dia percaya kepada Yesus, tidak ada yang bisa memisahkan dari kasih Kristus ya. Kekuatan orang percaya terletak mana? Bacaan ini menjelaskan kepada kita tentang rahasia kekuatan orang yang beriman kepada Allah. Ada beberapa hal yang kita pelajari ya. Kekuatan orang percaya terletak dalam ayat 31. Dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya. Kekuatan orang percaya adalah dalam penyertaan Allah. Kalau Allah menyertai kita, kita nggak perlu takut, saudara. Rasul Paulus diancam ya, bahkan dikatakan dia dicambuk lebih-lebih, tapi dia tidak menyerah. Karena kekuatan orang percaya adalah dalam penyertaan Allah. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Jadi penyertaan Allah menjadi kekuatan bagi kita ya. Kalau kita membaca mungkin contoh daripada 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 6, Allah menyertai Daud pada saat dia melawan Goliat ya. Orang-orang Israel, tentara-tentara Israel yang mungkin jenderal-jenderalnya ya, yang angkatan perangnya tidak berani melawan Goliat. Kenapa saudara? Tinggi besar dengan perlengkapan senjata, bahkan dia orang-orang gagah ya. Tetapi tidak ada satupun. Tapi pada waktu Daud mengantar makanan untuk kakaknya, dia datang ke situ, dia melihat di mana Allahnya merasa dihujat, dikata-katai oleh Goliat. Mana Allahmu? Apakah tidak ada dari bangsa Israel yang berani maju ya? Lalu Daud berkata, kenapa orang yang tidak bersunat itu teriak-teriak menantang Allah? Lalu dia berkata, disampaikan kepada Saul, dan dia disuruh dengan pakaian lengkap, tapi dia tidak berkata, tidak. Tetapi kalau kita melihat sini pembacaannya dikatakan dari mana, dari 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Saudara, jadi saat ini mungkin sudah datang, aduh kok sulit ya Bu Tommy, pergumulannya susah, masalahnya susah ya. Kalau kita mengandalkan kekuatan pasti gak bisa. Kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Tetapi kalau kita percaya kepada penyertaan Tuhan, pasti kita bisa melewati semuanya ya. Kemarin ada yang konseling dengan saya, aduh Bu Tommy rasanya berat ya, rasanya sudah gak sanggup lagi hidup. Saya berkata jangan ya, kalau kamu tanggung sendiri dengan kekuatan kamu gak bisa. Tapi kamu berdoa, minta penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kamu ya. Kalau kita memang dijahati, jangan kita balas dengan kejahatan, karena penghukuman itu adalah haknya Tuhan. Tetapi kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri gak kuat. Benar saudara, saya juga merasa tidak mampu. Kalau saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, saya gak mampu ya, gak sanggup. Tetapi kalau saya mengandalkan kekuatan Tuhan, saya percaya Tuhan menyertai saya, bisa ya. Kemarin hari Rabu ada jemaat kita di Pekunden, Bapak Budiawan meninggal kena Omicron. Saudara mungkin seringkali pikir Omicron enggak, memang kita bersyukur sekarang tidak pandemi lagi tapi endemi ya. Tetapi karena dia punya komorbid jantung, dia kena itu, jadi selama 3 minggu akhirnya dipanggil pulang oleh Tuhan, dan hanya dikasih waktu 3 jam ya, 3 jam
dia harus sudah dimakamkan. Jadi jam 10, jam 12 kurang dia harus dimakamkan. Tadinya mau di Goliat, apa itu namanya, bergota 2, tapi nggak jadi karena belum ada yang digali. Dia langsung ke Kedung Mundu hampir jam 12 dimakamkan di sana, 5 mobil ya. Jadi saya ingat suami saya waktu itu diberkati, "Tante, ini ada yang meninggal, bagaimana?" Lah kalau memangnya gitu, tetap protokol kesehatan, prokes kesehatan mesti dipenjaga, kamu doa aja ya. Jadi mereka langsung dimasukkan dari rumah sakit ke sana, kamu ikuti, ada 5 mobil, lalu didoakan dan dimakamkan di situ. Paginya saya waktu kemarin hari Kamis, kalau saya nggak salah, saya pergi ke Camp David ya, karena kita akan mengadakan baptisan di Camp David. Saya ke sana, saya lihat bak baptisannya memang lumayan besar, bukan kolam renang, ada kolam renang yang satu itu memang khusus biasa dipakai untuk baptisan, ada kamar mandinya juga banyak, saudara. Jadi begitu dibaptis bisa untuk ganti baju cepat. Saya ke situ, saya lihat dan saya juga melihat ke sana. Lalu pulangnya saya berkata kepada Pak Tommy Gultom, tolong antarkan saya ke tempat Bapak Budiawan ya, karena saya ingin ketemu. Tadi malam saya nggak bisa datang, jadi pagi itu saya datang ditemani Posma dan dia. Saudara, waktu itu saya melihat bunga-bunga itu baru pada datang, orang dimakamkannya malam, jadi bunga-bunga pada datang, dari kita nggak ada bunga. Saya mengantarkan tanda kasih ya dari sosial dan dari pribadi saya. Lalu pada waktu saya datang ke situ, memang kita salah alamat, turun naik ya, untuk cari alamatnya karena cukup sulit. Di alamatnya wayang-wayang situ di dekat Indrapasta. Lalu saya datang ke situ, anaknya berkata, "Nih mama, ini Bu Tommy." Dia bilang, mamanya lagi ngomong, "Saya nggak mau seperti Bu Tommy. Kalau Pak Tommy wis ora ono dewean." Dia memang tinggal berdua, dia punya anak 3 laki-laki, sudah menikah semua. Dia biasa tinggal di rumah itu berdua dengan suaminya. "Aku mesake, aku piye ya." Tapi begitu dia lihat saya, "Ibu Tommy wis teko kene mah." Dia merasa bangkit kembali, dia merasa bersuka cita. Dia berkata, udah boleh ke gereja, silahkan." Saya berkata, "Enggak masalah ya, udah umurnya 74. Tapi buat saya asal sehat, silahkan." Ada semangat lagi. Seringkali kita merasa, aduh aku tuh orang kuat, dewean ya, sendirian. Tapi kalau bersama Allah menyertai kita. Ya seringkali orang berkata, "Bu Tommy itu kuat ya, kata ini nggak kehilangan." Wah, ya, yang lebih tahu saya ya saudara. Tapi saya bersyukur karena bukan saya kekuatan saya. Pada saat anak saya tahu pasti, pada saat saya tidak mampu, saya menangis di bawah kaki Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saya. Begitu juga Daud tahu, pada waktu Allahnya dihina, dia merasa kok orang Israel Allahnya dihina, dia bisa melawan dan mengalahkan Goliat. Bukan karena dia. Coba bayangin saudara, mana mungkin kalau orang dilempar batu paling benjol. Tapi itu bisa masuk sampai bisa membunuh Goliat. Itu karena Allah yang menyertai dia. Allah yang berperang gantinya sehingga dia bisa mengalami kemenangan. Secara manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya nggak mengerti masalahmu. Saya nggak mengerti pergumulanmu saat ini. Begitu banyak orang yang mengeluh kerjaan susah, ya dikatakan banyak kesulitan yang dihadapi. Tapi kalau saudara memiliki kekuatan, orang percaya itu ada di dalam Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam kehidupanmu, engkau akan melihat pertolongan demi pertolongan terjadi dalam kehidupanmu. Mazmur 108 ayat 14. Dengan Allah kita lakukan perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak para lawan kita. Dengan Allah kita bisa melakukan perbuatan gagah perkasa. Kalau saudara mengandalkan kekuatan sendiri, gak mungkin bisa. Pasti gak mungkin sanggup. Tapi dengan Allah kita lakukan perbuatan yang gagah perkasa, maka kita akan melihat kemenangan menjadi bagian kehidupan kita. Kita melihat pertolongan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita melibatkan Tuhan. Jadi kekuatan orang percaya yang pertama adalah dalam penyertaan Tuhan. Yang kedua, ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah kita, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi yang kedua, orang percaya menjadi kuat karena Allah adalah pembela kita.
Allah pembela kita, kekuatan kita terletak pada pembelaan Allah. Benar saudara, kalau saudara mengalami sesuatu, saya seringkali mengalami sesuatu, wah memang jadi hamba Tuhan tuh gak gampang. Mungkin dikatakan macam-macam ya. Ya saya pernah dikatakan, wah pakai duit, seumur-umur saya gak pernah, saya takut. Saudara yang hidupnya gak benar, nuduh orang, ya saya sih mendoakan saudara. Sebab apa? Saudara sendiri akan mengalami sesuatu. Pembelaan Tuhan luar biasa. Orang itu bangkrut, bahkan dengan rumah yang banyak, jejer-jejer, habis sekarang nol. Ya saudara, kita ngerasa, saya berkata, kapan? Kita tuh paling gak berani, apalagi suami saya. Kalau ada orang memberi sesuatu ke tangan dia dari luar kota, kami memiliki jemaat, waktu itu sekolahnya di Undip, bagian peternakan. Mau di wisuda, gak punya baju, kena orang Banjarnegara. Dia pinjem jas ya daripada suami saya cari yang kecil dikasihkan. Lalu dia menjadi sukses di Jakarta, tinggal di Pegangsaan dekat Kelapa Gading. Pada suatu hari dia datang ke Semarang, dia merasa, Om, saya ingin memberkati. Dia kasih ke tangan suami saya selalu tanya, ini untuk apa? Pak, sampai orang gitu, tante, aku tuh kalau ngasih Om tuh gak enak, selalu ditanya untuk apa. Ya dia paling gak mau, begitu juga dengan saya, kamu kasih untuk pekerjaan Tuhan atau untuk pribadi. Jadi ada orang yang mengatakan, wah Bu Tommy yang cekel duit KB gini, aduh Tuhan, saudara malah lebih banyak nombok daripada saya harus istilahnya pakai, saya gak berani. Ya, saudara lihat kalau saudara berkata berbuat curang, tidak akan naik. Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan akan membuat dia naik, bukan turun. Kalau saudara sudah mulai turun, berarti ada sesuatu yang gak beres dalam hidup saudara. Karena itu saudara saya waktu itu berkata, wah tante, kalau aku ngasih Om tuh mesti ditanya ini untuk apa? Kalau untuk pekerjaan Tuhan kan untuk kasihkan kas, ya. Untuk syukur kasih syukur, kas syukur ada, kas gereja ada, kas sosial ya kasih kas sosial. Kita enggak, saudara, seringkali orang berpikir kok dicekali dewe. Waduh Tuhan, ampuni saya ya. Saya enggak berani saudara. Waktu itu suami saya juga berkata, Pak, Om Tommy ada yang ngatain gini, ya enggak apa-apa. Yang tahu Tuhan dengan saya. Karena itu saudara kita belajar di sini. Orang percaya menjadi kuat karena Allah adalah pembela kita. Dia bela kita. Dia tunjukkan yang kamu tuduhkan itu enggak betul. Dan saya melihat pembelaan Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan saya. Tuhan, 2 Tawarin 14 ayat 9 dan 12, Tuhan membela dan memberi kemenangan kepada Raja Asa dan orang Yahudi pada saat dia diserang. Saudara luar biasa. Jadi pada waktu Rasul Paulus mengatakan, apakah aku pernah meminta uang kamu? Apakah aku pernah mengambil uang kamu waktu suami saya dilantik? Saya dilantik? Tidak ada. Tuhan saksinya malah lebih banyak kami memberi, tapi kami nggak pernah gembar-gembor. Oh saya kasih ini enggak, ya. Karena saya tahu kalau kita memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Kalau kita kasih tahu orang-orang, pasti upah kita ya udah dihargai. Oh iya gede ya. Kita nggak perlu seperti itu. Karena Tuhan lebih ngerti ya. Tuhan menjadi pembela kita. Saya merasa pembelaan Tuhan itu luar biasa dan saya bersyukur. Orang yang dulu nuduh saya mengatakan macam-macam, sekarang ya dia minta tolong ya. Dulu mungkin marah dengan saya ya, sekarang minta tolong ya. Saya jualan, dibeliin, bantuin ya. Saya bantu saudara. Saya bersyukur, bukan gampang, enggak gampang menyangkal diri itu, enggak gampang. Tapi saya belajar untuk merendahkan diri dan saya berkata, Tuhan ampuni saya. Kalau saya masih boleh melayani, itu kena anugerah Tuhan, bukan karena saya kuat, karena saya bisa, tapi kena anugerah yang Tuhan percayakan kepada saya. Jadi kalau kita membaca di dalam 2 Tawarik 14 ayat 9 sampai 12 dikatakan 2 Tawarik 14 ayat 9, Zerah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta itu sampai ke Maresa. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Sefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlah ini. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami.
Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan engkau. Dan Tuhan memukul kala orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang Ethiopia itu pun lari. Raja Asa memperoleh kemenangan atas Zerah. Pada saat dia tidak berdaya, dia berteriak kepada Tuhan. Tuhan menjadi pembelanya. Pada saat kita tidak berdaya, kita teriak kepada Tuhan, saudara. Kita seru kepada Tuhan, Tuhan, hanya Engkau hakim yang adil, Engkau pembelaku, tunjukkanlah kebenarannya, nyatakanlah, ampunilah dia, bukakan mata rohaninya supaya dia bisa melihat. Dan Tuhan bisa menunjukkan itu dalam kehidupan kita. Tuhan membela dan memberi kemenangan kepada Raja Asa dan orang Yehuda. Keluaran 14 ayat 14 berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan yang akan membela kita. Itu juga dari saya masih sekolah dikatakan macam-macam. Tapi justru orang yang moyoi saya, yang ngatai saya, justru dia yang mengalami kegagalan. Kenapa? Pembelaan Tuhan itu luar biasa. Saudara, kalau kita bersandar kepada Tuhan, kita jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Apa hakmu membalas mereka? Karena pembalasan adalah hakku. Kita hanya berdoa. Doakan saja orang yang jelek-jeleki, ngomongi, fitnah saudara, doakan saja. Nanti saudara akan lihat ya. Apalagi jangan ngelek-ngelek hamba Tuhan ya, nggak tahu masalahnya. Soalnya saudara apa? Hamba Tuhan mempunyai tanggung jawab dengan Tuhan pribadi. Tanggung jawab kita lebih besar daripada mungkin jemaat biasa. Jadi kalau kami melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan, aduh, kami tahu, saudara, resikonya gede di hadapan Tuhan. Ya, karena itu kami belajar di sini dikatakan 2 Tawarik 20 ayat 19 dikatakan dengan jelas di sini 2 Tawarik 20 dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu juga, janganlah kamu takut dan terkejut karena belaskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Saya melihat bagaimana Tuhan membela kami. Saya memperhatikan ya, dulu tentu saudara mendengar dengan banyak sekali pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Kami dengan suami hanya berdoa, Tuhan ampuni, sadarkan dia. Pembelaan Tuhan itu luar biasa. Saudara, yang ketiga dikatakan, kekuatan orang percaya terletak pada kasihnya kepada Allah. Jadi kekuatan kita terletak pada kasihnya kepada Allah. Ayat 33, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kelaparan, aniaya, peperangan, tidak ada, saudara. Tidak ada yang dapat memisahkan kita kecuali kematian. Ya, dikatakan orang Kristen di Roma dan Korea Selatan yang mampu bertahan dalam penderitaan dan aniaya karena kasih Kristus yang terpatri dalam hati mereka. Mereka memiliki kasih Kristus. Saya kadang-kadang merasa, wah Tuhan Engkau luar biasa. Luar biasa, saudara. Pembelaan Tuhan itu benar-benar. Saya lihat, saya hanya berkata, Tuhan, saya hambamu, kami hambamu. Orang fitnah kami macam-macam, ampuni dia Tuhan. Tapi Engkau sendiri adalah hakim yang adil. Tunjukkanlah ya, supaya diberi kesadaran orang itu. Berikan jalan terang dalam hidupnya. Tuhan memberkati hidupnya. Kami gak pernah doain orang itu jadi jelek, enggak. Pada saat kita mendoakan orang itu, kita menaruh bara api di atas kepala orang itu. Jadi dia akan terbakar sendiri, saudara. Karena itu orang Kristen di Roma dan Korea Selatan yang mampu bertahan di dalam penderitaannya. Kami pernah ke Turki, saya pernah ke Turki, dari Israel saya ke Turki, saya lihat di situ, di mana banyak orang Kristen, ya, dianiaya. Di sana semua sudah ganti nama, dari yang ada tinggal nama Efesus. Kalau Smyrna mengganti Izmir. Jadi kota-kota yang ada di Kapadokia, apa yang ada di Wahyu, itu ada semua di sana. Kami kunjungi, saudara, dan ada yang sedang dalam perbaikan. Tapi semua sudah jadi Katolik dan menjadi masjid, ya. Dan kami melihat di situ di mana dikala orang-orang Kristen bersembunyi di dalam gua-gua,
Kami lihat semua sejarah itu. Itulah kerinduan pada suami saya almarhum dulu ingin pergi ke Turki untuk menyaksikan hal seperti itu. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kasih dan izinkan saya di mana dikatakan ini tempat orang-orang Kristen dulu dibunuh. Di tempat seperti ini. Mereka lari. Tempatnya kecil-kecil, tinggal di gua-gua. Ya, di gua Caca, di mana. Tapi mereka tetap beriman sampai akhir kehidupan mereka. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kekuatan orang percaya terletak pada kasihnya kepada Tuhan. Ya, kalau kita yakin dan percaya Tuhan sendiri kekuatan kita. Yang keempat, kekuatan orang percaya terletak pada imannya kepada Allah dan percaya kepada firman Allah. Kekuatan orang percaya terletak pada imannya kepada Allah dan percaya kepada firman Allah. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kita harus memiliki iman. Ya, dikatakan dengan jelas di sini, kekuatan orang percaya terletak pada imannya kepada Allah dan percaya kepada firman Allah. Kita harus percaya kepada firman-Nya, kita harus memiliki iman. Kalau saudara berdoa, Tuhan saya sakit, tolong doakan saya. Saudara nggak percaya, percuma. Ya, saya ingat dulu pernah saya di sini, tangan saya nggak bisa ngangkat bor-bor, bisa megang mic, pegang gelas aja jatuh. Karena menurut dokter saya rematik saraf. Ya, jadi saya harus suntik seminggu sekali, suntik paling sedikit 1 kali di tempat di mana sakit. Waktu itu kita ikut Praise and Worship dan saya berkata, Tuhan, duitku daripada DKI ke dokter, Engkau tolong Tuhan, Engkau lihat saya ini seorang hamba Tuhan. Setiap Bapak Gembala mengatakan siapa yang sakit tolong angkat tangan, letakkan kepada bagian tangan yang sakit dengan tangan kanan yang satu. Saya letakkan dan benar saudara, saya melihat bisa sembuh, sampai sekarang gak pernah kambuh lagi. Iman kita yang menyembuhkan kita. Yesus selalu berkata, tolonglah kami Tuhan, ya, sembuhkan kami, imanmu yang menyembuhkan kami. Seringkali, ya kalau saudara seringkali melihat Debbie Basir mungkin dikatakan, saya gak pernah mau berdoa untuk mereka. Kalau saya doain terlalu banyak. Saudara doa sendiri, minta sendiri kepada Tuhan. Tetapi kalau saya gak seperti itu, ya orang minta doa, Bu Tommy buat doain, saya doakan. Ya, dia berkata kok piye, ya saudara saya yang melihat seperti itu pasti. Tetapi kita belajar sini. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita melihat pergumulan itu boleh lalu. Kemenangan Tuhan berikan dalam hidup kita. Apa yang menjadi kerinduan? Apa yang menjadi permohonanmu? Pasti yakin kamu bisa terima. Itu yang saya alami. Saya selalu berdoa kepada Tuhan. Secara manusia, aduh Tuhan ya. Orang seringkali berkata, wah pendeta aku diberkati gini-gini. Mungkin dari gini-gini, saudara lihat aja ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, cara Tuhan memberkati kita tuh luar biasa. Tidak melalui jemaat lokal, tapi juga Tuhan bisa mengirimkan melalui burung-burung gagak. Tuhan bisa kirim. Cara Tuhan itu luar biasa bagi kehidupan. Saya merasakan ya. Saya merasakan Tuhan itu memelihara kehidupan kami. Kami gak pernah ya istilahnya minta-minta dengan jemaat, kami nggak pernah. Saya merasakan waktu saya melahirkan anak pertama, saya berkata Tuhan, kami sudah nabung sedikit-sedikit dan kami waktu itu berpikir kami lahir normal. Tapi ternyata keadaan sungsang, kami harus operasi. Secara manusia kami nggak punya uang. Ya mungkin sudah pikir mana bisa Bu Tommy, kami juga mengalami, kami datang dari sini dari nol saudara. Tapi cara Tuhan memberkati kami dan kami tidak pernah, saya nggak pernah berkata pada suami saya, kamu kasih saya uang, enggak. Ya saya selalu tanya kalau suami saya ada, mungkin ada. Ketika dia berkata kalau kamu membutuhkan sesuatu minta kepada Tuhan, itu yang saya lakukan. Dan saya berkata kamu terpanggil sebagai seorang gembala, layani, nggak usah pikirkan untuk kasih saya. Karena saya sendiri akan berdoa kepada Tuhan, bagaimana cara Tuhan memberikan kepada saya. Dan memang benar, Tuhan itu luar biasa. Tuhan memberkati saya dan Tuhan mengadakan apa? Melalui saudara-saudara saya. Ya, Tuhan pakai mereka, setiap bulan mereka kirim. Secara manusia, wah, piye? Benar Tuhan memberikan itu kepada saya sehingga saya bisa
mengalami semuanya. Ya, saya nggak pernah bergantung pada suami saya. Saudara, kalau kita melihat Yosua percaya kepada firman Tuhan dan mempraktekkan imannya, ia berdoa agar matahari dan bulan berhenti, dan itu di Gibeon. Itu berhenti, terjadi seumur-umur nggak pernah. Itu yang pertama dan terakhir pada waktu dia berperang, ya. Dan katakan kalau bisa ini berhenti supaya bangsa Israel bisa mengalahkan musuhnya. Itu terjadi. Kalau saudara percaya kepada Tuhan saat ini, yakin saudara pergumulanmu apa? Wah, saya ini ikut tender, piye ya caranya? Doa, yakin saudara bisa dapat. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu yang saya alami. Pada saat kita syukur kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, kekuatan kita bukan pada istilahnya kenalan. Kita punya kenalan orang dalam, pasti kecewa. Tapi kalau kenalan saudara, andalan saudara adalah Allah, tidak akan pernah kecewa. Kalau saudara mengandalkan manusia, saudara kecewa. Wah, aku wis duwe kenalan wong dalam ya. Biasanya manusia seringkali kan sesama ada relasi istilahnya. Percuma saudara. Kalau kita mengandalkan Tuhan, relasi kita adalah Tuhan, pembela kita adalah Tuhan, kita nggak akan pernah dikecewakan. Yang terakhir, kekuatan orang percaya terletak pada hubungannya dengan Allah di dalam doanya. Kekuatan orang percaya terletak pada hubungannya dengan Allah di dalam doanya. Kalau saudara berdoa kepada Allah, percaya, yakin. Daniel 6 ayat 11, lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Orang itu waktu itu diadakan peraturan bahwa orang-orang tidak boleh menyembah Allah lain selain menyembah raja. Tapi Daniel tetap berdoa sehari 3 kali. Dia masuk untuk berdoa, dia tidak takut. Lalu dia dimasukkan ke dalam mulut singa, tetapi apa yang terjadi? Singa itu pun ditutup mulutnya oleh malaikat. Dimanapun kita berada, wah pasti pikiran kita singanya sudah beberapa hari tidak dikasih makan, pasti membunuh. Ternyata tidak. Singa itu tidak bisa membuka mulutnya. Sehingga pada waktu Raja Darius pagi-pagi dengar, Daniel, Daniel apakah? Oh, saya tidak diapa-apakan. Saudara, kalau kekuatan kita ada di dalam tangan Tuhan, kita melihat pertolongan demi pertolongan terjadi di dalam kehidupan kita. Mazmur 62 ayat 6 dan 8, ini adalah ayat-ayat terakhir. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Saudara, jadikanlah Allah penolong di dalam kehidupanmu. Kesimpulannya, kekuatan orang percaya terletak pada 5 hal ini. Dalam penyertaan Tuhan, pada pembelaan Tuhan, pada kasihnya kepada Allah, pada imannya kepada Allah, pada hubungan doanya dengan Allah. Kalau kita melakukan 5 hal ini di dalam kekuatan kuasa Tuhan, kita dimampukan untuk melakukan perkara-perkara besar dan ajaib yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Dia tahu solusinya untukmu di saat engkau tidak tahu. Dia tahu, saya tidak mengerti saudara, saya tidak tahu pergumulanmu, saya tidak tahu masalahmu. Tapi percayalah, kalau saudara menjadikan Tuhan kekuatan hidupmu, saudara akan melihat pertolongan demi pertolongan. Jalan keluar menjadi bagian hidupmu. Tuhan memberikan kemenangan. Dia memasuki hari ini dikatakan semua mahal, semua sulit, mungkin pekerjaan mulai lesu, letih lesu. Orang yang percaya kepada Tuhan selalu disertai Tuhan. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Karena itu biarlah kita percaya, kita katakan Tuhan, kekuatanku hanya terletak kepada Allah saja. Kalau aku menjadikan engkau kekuatanku, maka aku sanggup memasuki bulan April yang dikatakan penuh dengan pergumulan. Waduh, bentar lagi sebagai saudara mungkin bos harus kasih persen pegawainya, sekarang aja sulit. Gak usah takut. Pasti Tuhan memberkati pekerjaanmu. Pasti Tuhan membuat kamu sukses dan berhasil. Kalau kamu menjadikan Tuhan kekuatan hidupmu. Amin. Kita nyanyi, di setiap musim hidupku Dia ada bersamaku.
Engkau baik Tuhan. Engkau baik, amat baik. Di setiap musim hidupku. Kita berdiri bersama. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Haleluya Yesus. Syukur dan syukur. Oh haleluya Yesus. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara biar kuasa Roh Kudus berkarya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Ada. Saudara, Tuhan selalu ada bersama kita di setiap musim hidup kita. Apapun yang saudara alami saat ini, mungkin saat ini musim kesulitan yang sedang hadapi, atau musim sakit penyakit yang sedang Anda rasakan. Dia tidak pernah meninggalkan kamu sendiri. Dia selalu ada untuk memberikan kekuatan bagi kita. Dia selalu ada untuk menolong kita dikala kita mau melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Benar, kalau kita bersama Tuhan, kita mampu, kita sanggup, kita bisa. Bersamamu Bapa. Hallelujah.
Bapa. Saya mohon Saudara Eliaman mau berdoa untuk firman Tuhan juga untuk kita semua. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bersekutu kepadamu Bapa. Kami mendengar firman Tuhan yang begitu indah. Firman Tuhan yang menguatkan kami. Firman Tuhan yang membekali setiap kami. Seperti firman-Mu mengajarkan kami bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun Tuhan. Engkau selalu ada di sisi kami. Engkau selalu ada bersama kami. Tuhan, seringkali kami mengandalkan kekuatan kehebatan kami. Tapi firman-Mu mengajarkan kami bahwa kekuatan kami hanya datang dari Engkau. Pertolongan kami hanya datang dari Engkau. Engkau sumber penghibur kami. Engkau sumber keselamatan kami. Tuhan, biarlah kami setiap umat-Mu Tuhan, teguh iman kami kepadamu Tuhan. Untuk kami selalu dan senantiasa bersandar kepadamu Tuhan, hanya mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Walaupun banyak pergumulan kami, walaupun persoalan terus menghimpit kehidupan kami, kami percaya Tuhan punya rencana yang baik dan indah di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan memberikan jalan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami yang punya pergumulan, mungkin kami yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang punya persoalan mungkin pekerjaan apapun Tuhan atau usaha, Tuhan menolong dan Tuhan memberikan jalan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Ibu Gembala dalam pelayanan. Engkau terus pakai, Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan. Engkau berikan kekuatan kesehatan. Engkau berkati keluarga untuk Alfred dalam segala pergumulannya. Tuhan campur tangan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga untuk kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas kami. Berkat-Mu terus mengalir di dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus hanya mengandalkan dan percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Saya serah kepada yang memimpin. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan dan kita juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami atas nama jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tommy, Ibu Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan untuk kami. Tuhan memberkati Ibu Tommy dan pelayanan setiap hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, besok hari Senin ada kebaktian WBYNIKE di tempat ini dimulai jam 5:30 sore. Yang kedua,
Bagi Bapak Ibu yang mengikuti baptisan, pada hari Rabu 6 April di tempat ini ada pelajaran baptisan pukul 17 atau jam 5 sore. Yang ketiga, apabila Bapak Ibu Saudara sudah menyampaikan ucapan syukur dan belum tertera di warta jemaat ini, mohon bisa menghubungi Ibu Gembala. Yang keempat, perjamuan kudus akan diadakan pada Jumat Agung, yaitu tanggal 15 April pada minggu yang akan datang. Dan yang kelima, baptisan akan diadakan di Camp David setelah kebaktian Jumat Agung. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada tambahan, nanti Ibu Gembala akan sampaikan. Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Oh ya, untuk persembahan nanti bisa Bapak Ibu sampaikan di depan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian, ku bersyukur sebab Kau setia. Serahkan kepada Ibu Gembala. Terima kasih ingatkan tadi, saya percaya hari ini mungkin sekolah minggu sudah mulai ya. Sebab saya lihat di Pekunden tadi sudah mulai. Juga persembahan tidak masuk kotak tapi dijalankan. Jadi petugas penerima tamu nanti mulai minggu depan bisa dijalankan. Minggu depan kebaktian dilayani oleh tamu dari luar kota pengganti Pak Tommy anggota MPL ya. Saya undang, saya mohon saudara bisa hadir untuk kita menerima firman Tuhan, menerima berkat Tuhan. Dan saudara yang ikut baptisan, kita akan adakan di Camp David ya. Di sana saya sudah tinjau tempatnya ya, cukup besar, kamar mandinya banyak di sana. Jadi saudara tentu yang ikut baptisan mempersiapkan diri, bawa pakaian ganti dan dengan pakaian yang baik ya. Kita akan adakan di sini sebab hari Senin di sini ada Inike, Selasa Rabu saya harus ikut sidang MD ya, karena itu khusus gembala sidang, jadi diadakan di Gajah Mada, harusnya di Solo tapi secara hibrida, jadi kumpul melalui melalui perwil diadakan di sini. Kita berdoa untuk itu supaya semuanya berjalan dengan baik. Dan Rabunya saya harus kasih kembali pelajaran kedua, dan saya bersyukur katanya ada beberapa lampu yang mati dan ada yang tergerak untuk menggantikannya. Cuman saya mungkin akan pinjam tempat atau tangganya bisa untuk ada berapa 21 buah lampu yang mati ya. Kita doa supaya boleh berjalan dengan baik. Kita akan tunduk kepala, kita berdoa.
Bapa kami di dalam surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur di mana Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan selesai. Terima kasih untuk lawatan-Mu bagi kami, Engkau memberkati kami semua. Tuhan berikan kami gairah kesukaan untuk datang beribadah kepada-Mu. Berkati yang terlibat pelayanan pagi ini, baik WL, singer, pemusik, pembaca warta, penerima tamu, apapun yang kami lakukan bagi Engkau, Engkau memberkati kami semua. Terima kasih, kembali sekolah minggu sudah mulai beribadah, Engkau bungkus mereka anak-anak Tuhan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak Engkau kehendaki, berikan kekuatan, kesehatan, oh Tuhan, supaya kami semua boleh dalam keadaan sehat. Kami terus berdoa untuk Bapak keluarga almarhum Bapak Budiawan, Tuhan yang baru kehilangan suami yang dikasihi, Engkau teguhkan istri, anak-anak, menantu dan cucunya. Ajar mereka terus bergantung kepadamu, karena kami tahu Tuhan rencana-Mu yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Ajar mereka tetap teguh di dalam Engkau. Kami juga berdoa untuk saudari Christine yang besok harus ke Jepang karena pelajaran di sana mendapat beasiswa. Tuhan, Engkau tolong, walaupun dia masih muda, dia harus mengikuti selama 1 tahun. Engkau juga menyertai di sana dimanapun dia berada. Kami tahu Tuhan, dia tidak sendirian, tapi Engkau ada bersama dia dimanapun dia berada. Kami percaya jika Engkau sudah membuka jalan untuk dia boleh mendapatkan beasiswa, Engkau juga akan menolong, menyertai dia dimanapun dia berada, dan dia tahun depan dia boleh pulang dengan sukses dan berhasil. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit. Kami menyerahkan Bapak Suyarto yang kesehatannya terganggu, bangkitkan imannya. Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu dia boleh disembuhkan. Tidak ada perkara yang sukar bagi Engkau. Kami juga berdoa untuk Bukanti. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah tolong, sempurnakan kesembuhan yang Engkau berikan kepadanya. Kami juga berdoa untuk Bapak Lukas yang baru menjalani operasi kepalanya. Engkau jamah oleh bilur-bilur-Mu, dia boleh mendapat kesembuhan yang sempurna. Jika Engkau sudah menolong, kami percaya pertolongan-Mu tidak berhenti sampai di sini. Lanjutkan terus kasih setiamu di dalam kehidupannya. Engkau berkati keluarga Bapak Joko yang sakit, Tuhan, bangkitkan imannya, Engkau sembuhkan kakinya, pulihkan kesehatannya, supaya dia bisa datang beribadah bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan Tuhan pergumulan daripada setiap anak-anak-Mu, mungkin mereka datang dengan susah, mereka pulang dengan sukacita. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang putus asa ada pengharapan baru, yang tidak ada jalan keluar, Engkau memberikan jalan keluar bagi mereka. Tuhan berkati pekerjaan, usaha, mata pencarian mereka. Walaupun di tengah-tengah kesulitan, Engkau selalu menyediakan berkat bagi setiap anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Engkau memelihara kehidupan kami semua, memberkati kami semua. Kami juga berdoa untuk Jinjing dan Meris yang sedang menantikan kelahiran bayi mereka. Tuhan, biar bayi itu bertumbuh dalam kasih dan anugerah-Mu, tiba pada waktunya mereka boleh melahirkan dengan selamat dan sehat anak itu. Tuhan, kami percaya Engkau menolong segala sesuatunya. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang menghadapi pergumulan, Engkau memberikan kemenangan kepada mereka. Oh Tuhan, apapun masalah mereka, kami percaya di dalam Engkau selalu ada jalan keluar. Tolong mereka semua Tuhan, untuk mereka percaya, karena iman kami boleh melihat pertolongan-pertolongan itu terjadi. Terima kasih, memberkati persembahan anak-anak-Mu, baik persembahan syukur, tantangan, persepuluhan, apapun yang mereka bawa bagi Engkau, Engkau membalas mereka dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Diberkati oleh Tuhan kesehatan tubuhmu, diberkati oleh Tuhan rumah tanggamu, diberkati oleh Tuhan pekerjaanmu, kemanapun engkau pergi berkat Tuhan menyertai engkau. Karena itu saudara-saudara, marilah kita pulang dan membawa berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan yang akan memimpin, menyertai, menyinari langkah hidup kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara.